Bab 381, Pesan yang Mengerikan. Saat Kiva mendengar kata-kata tersebut, tubuhnya dipenuhi teror. Dia tidak tahu siapa Sang sebelumnya, tapi sekarang, dia tahu siapa yang berdiri di depannya. Bagian dalam Kiva bergetar, tapi dia berusaha sekuat tenaga menyembunyikannya. Kalau begitu, kamu harusnya tahu betapa bodohnya membunuhku, kata Kiva dengan suara tenang. Sang hanya menyeringai dan menatap matanya. Mengapa? Kamu tahu siapa saya, dan kamu tahu betapa berharganya hidup saya, kata Kiva. Membunuhku tidak akan memberimu apa-apa selain kepuasan sesaat, sementara menjadikanku sebagai sandera memberimu kepuasan finansial. Yang satu lebih berharga dari yang lain. Anda harus tahu betapa mahalnya untuk menjadi lebih kuat. Jangan membuang jutaan emas hanya karena Anda menginginkannya, kata Kiva. Sang mengangguk. Yap, Kiva Orphis mungkin bernilai lebih dari 50 juta emas. Kamu tahu, kamu ada benarnya dalam keadaan lain, kata Sang. Perut Kiva menegang. Namun, kamu mencoba membunuhku saat itu, Duke Mithril telah memberikan hadiah 20 juta emas untuk kepalaku setelah itu, dan kamu secara aktif membunuh para prajurit, kata Sang. Mengapa kamu peduli dengan orang yang telah kubunuh? Kiva bertanya dengan mata menyipit. Kamu mungkin telah membunuh orang sebanyak aku. Aku menolak untuk percaya bahwa semua orang yang kamu bunuh pantas menerima kematian mereka. Beberapa contoh Sang membunuh seseorang yang tidak bersalah terlintas di benaknya. Kamu benar, kata Sang. Aku tidak akan terlalu peduli dengan para pejuang dalam keadaan normal. Tentu saja, aku merasakan hubungan kekerabatan dengan mereka, tapi tidak cukup untuk mempertaruhkan nyawaku demi mereka. Namun, ini bukan keadaan yang normal. Izinkan saya mengatakan bahwa seseorang yang tidak ingin saya marahi berinvestasi dalam kelangsungan hidup para pejuang. Seringai Sang melebar. Juga, Duke Mithril, serta rakyatnya, adalah musuhku, dan aku tidak suka membiarkan musuhku tetap hidup hanya demi sejumlah uang. Selain itu, kamu telah melihat wajahku, dan aku ingin merahasiakan kepulanganku untuk saat ini. Kiva ingin bernegosiasi lagi, tapi dia segera merasa dirinya ditarik saat Sang lari bersamanya. Tentu saja Sang mengantongi mayat-mayat itu beserta barang-barangnya. Apa yang kamu lakukan? Kiva berteriak dalam genggaman Sang. Kau tahu, aku tidak suka berbohong, kata Sang dengan suara netral. Saya perlu mengirim pesan kepada Duke Mithril, dan pesan tersebut harus asli. Kiva tidak yakin apa maksud Sang, tapi ketakutannya semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Sang menyerbu ke rawa bersama Kiva Orphis dan dengan cepat mencari tempat yang bagus. Dan semenit kemudian, Sang menemukan tempat yang cocok. Di antara beberapa pohon yang setengah mati, Sang melihat seekor kaki seribu raksasa mengeluarkan racun. Rawa racun yang mengerikan telah terbentuk di sekitarnya, yang mengeluarkan suara mendesis. Kaki seribu menoleh dan melihat Sang. Sang hanya menyipitkan mata kanannya dan melihatnya. Dalam sekejap, kaki seribu itu terjun ke rawa dan melarikan diri. Ini adalah kaki seribu rawa panggung komandan awal, dan ini adalah sarangnya. Kemudian, Sang berhenti tepat di samping rawa beracun. Jangan mencoba untuk meminum semuanya sekaligus, oke? Kata Sang. Pada saat itu, dunia Kiva Orphis hancur, dan keberadaannya diliputi rasa takut. Tidak, kumohon. Guyuran. Sang mendorongnya ke rawa racun. SSSSSSSS. Yang segera mulai mendesis. Sang merasakan sensasi terbakar di tangannya, tapi itu bukan masalah besar. Kiva terus meronta-ronta dengan keras di bawah permukaan saat tangan Sang menahan tubuhnya di bawah air. Rawa menjadi sunyi, kecuali suara cipratan air yang keras dari tempat ini. Kadang-kadang, tangan dan kaki Kiva pecah ke permukaan, tapi keadaannya semakin buruk seiring berjalannya waktu. Akhirnya, tangan kanan Kiva yang tanpa kulit terjatuh saat dia mencoba sekuat tenaga untuk melarikan diri. Selama 30 detik penuh, Sang membiarkan tubuh Kiva berada di rawa racun. Sampai dia berhenti bergerak, Sang menggunakan mana kegelapannya untuk melihat apakah masih ada energi kehidupan yang tersisa di tubuh Kiva. Tidak ada, dia sudah mati. Guyuran, Sang menariknya keluar dan memandangnya. Separuh kakinya hilang, lengan kanannya hilang di bagian tengah lengan bawah. Kulit seluruh tubuhnya telah terbakar, dan bahkan sebagian besar dagingnya hilang. Jelas sekali, organ tubuhnya juga terluka parah. Wajah Kiva pada dasarnya sudah tidak ada lagi. Mata dan hidungnya hilang, sama seperti kulitnya. Dibandingkan dengan mayat Kiva Orphis, tangan Sang hanya memerah. Ketika Sang melihatnya, dia terkejut dengan apa yang dia rasakan. Tidak ada apa-apa. Dia tidak merasakan apapun. Dia tidak merasa menyesal. Dia tidak merasakan kepuasan. Dia hanya tidak merasakan apa-apa. Sepertinya ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Sepertinya ini normal. Sepertinya aku sudah benar-benar terbiasa dengan hal-hal seperti ini, pikir Sang sambil memandangi mayat yang hancur itu. Pokoknya, aku harus segera menyampaikan pesan itu kepada Duke Mithril. Sang memasukkan mayat Kiva ke dunia batinnya dan berlari ke arah utara. Kali ini, dia tidak perlu berlari perlahan untuk memancing musuh-musuhnya. Saat Sang berlari ke arah utara, dia mengambil topeng hitam dari dunia batinnya. Ini adalah topeng yang sama yang dia kenakan saat dia berperan sebagai Zero. Lalu, dia memakainya. Setelah melawan penyihir dan Kiva Orphis, Sang mengubah rencananya. Alih-alih secara terbuka masuk ke Akademi Prajurit dan ketahuan, dia memutuskan untuk bersembunyi.
Jika tidak ada yang tahu dia ada di sini, tidak ada yang bisa mengawasinya. Itu akan mempermudah penghancuran wilayah Duke Mithril. Lagi pula, jika seseorang tidak tahu apa yang sedang ia lawan, ia tidak akan mampu mempersiapkan diri secara memadai. 2 menit kemudian, Sang tiba di perbatasan antara zona Empress Cobra dan zona Adamantite Behemoth. Saat ini sudah malam, Sang mengamati sekeliling dan memastikan tidak ada orang di sekitarnya. Untungnya, tidak ada orang waras yang melakukan perjalanan melalui zona Empress Cobra pada malam hari kecuali mereka berada di tahap umum akhir atau lebih tinggi. Zona Empress Cobra sangat mematikan di malam hari. Ketika Sang melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia memanggil beberapa tongkat yang dia ambil dalam perjalanan ke sini. Lalu, dia berangkat kerja. Butuh beberapa menit, tetapi Sang akhirnya berhasil menciptakan kembali gambaran itu dalam pikirannya. Terakhir, Sang memposisikan segalanya sesuai keinginannya. Semenit kemudian, Sang melihat ciptaannya. 3 mayat penyihir tanpa kepala tergeletak di tanah. Di belakang mereka, di tempat kepala mereka seharusnya berada, Sang telah menikam masing-masing satu tiang ke tanah. Dan di atas taruhannya ada kepala mereka, pandangan mereka terfokus pada kastil Duke Mithril. Awalnya, Sang ingin mayat-mayat itu dijadikan tiang pancang, tetapi terbukti cukup sulit untuk membuat mayat-mayat itu berdiri tanpa roboh. Jadi, dia membatalkan gagasan itu. Namun, di balik taruhannya ada satu taruhan lagi, jauh lebih besar dari yang lainnya. Bagaikan pohon, panjangnya sekitar 2 meter, di sanalah mayat Kiva yang porak-poranda digantung. Satu tongkat tambahan ditempatkan secara horizontal untuk merentangkan lengan Kiva. Ya, Sang telah menyalip mayat Kiva. Terakhir, Sang mengeluarkan beberapa Space Rings dan 3 Voci. Dan dia menempatkannya di dekat mayat-mayat itu. Semua barang-barang mereka ada di sana. Secara harfiah tidak ada yang hilang. Ini adalah sebuah pesan, dan menyampaikan 3 hal. Pertama, seseorang membenci Duke Mithril. Kedua, orang yang mengirimkan pesan itu sangat berkuasa. Ketiga, orang tersebut tidak tertarik pada kekayaan. Orang itu hanya tertarik pada kematian Duke Mithril. Inilah sebabnya Sang meninggalkan Space Rings di sini. Aku tidak butuh uang, pikir Sang. Dalam perjalananku, aku telah membunuh begitu banyak binatang buas dan penyihir. Saya mungkin memiliki lebih dari 200 juta emas di dunia batin saya, dan bahkan jika saya membutuhkan lebih banyak, saya punya banyak cara untuk mendapatkan lebih banyak. Sang melirik kastil Duke Mithril. Nilainya jauh lebih dari beberapa juta emas. Semoga saja kamu tidak mulai panik dan melakukan sesuatu yang gegabah saat wilayahmu runtuh di sekitarmu. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui adalah hal yang menakutkan, dan membuat orang pintar melakukan hal-hal bodoh. Serangan terhadap para pejuang adalah contoh utama. Duke Mithril, kamu mungkin tidak takut padaku hari ini, tapi teror dari pesan ini hanya akan semakin meningkat seiring semakin banyak hal yang tidak beres padamu. Sang menyeringai. Mari kita lakukan pertandingan yang bagus dan bersih, oke? Bab 382, bertemu teman lama. Sang tetap memakai topengnya. Saat ini, dia juga mengenakan jubah hitam tebal yang terbuat dari bulu binatang. Di satu sisi, dia terlihat sangat mirip dengan saat dia keluar dari Taman Duke Warwine. Namun kedua Sang ini sangat berbeda. Beberapa menit kemudian, Sang tiba di perbatasan Storm Eagle Zone. Dia tidak melihat orang lain dalam perjalanan ke sini. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade, Sang dapat melihat kembali jalur pertanian dan hutan liar. Penglihatan kegelapan Sang menunjukkan kepadanya banyak pengintai yang mengawasi jalan, dan dia juga bisa melihat banyak binatang lemah di dalam hutan liar. Dia bahkan melihat beberapa hama kucing. Sang tidak pernah menyangka bahwa melihat kucing hama akan membuatnya bernostalgia. Adegan ketika Sang baru saja tiba di sini terlintas di benaknya. Pramuka yang menyambutnya, anjing peternakan, pandangan pertamanya di Warriors Paradise. Pertemuannya dengan Guru Loran. Setelah itu, semua orang yang dia temui di Akademi Prajurit terlintas dalam pikirannya. Soran, Ranos, Mervin, Dekan, Elver, Sarah, Astor, Matteo. Ada banyak orang. Aku ingin tahu bagaimana keadaan mereka saat ini. Nah, sekarang setelah aku kembali, aku bisa memeriksanya kapanpun aku mau. Tapi pertama-tama, pandangan Sang bergerak sedikit ke arah selatan. Beberapa kilometer jauhnya, Sang dapat melihat puncak beberapa menara hijau. Mari kita bereskan semuanya dulu. Sang mengelilingi dirinya dengan mantel Darkness Mana, yang sepertinya menyatu dengan lingkungan sekitar. Bertahun-tahun melatih afinitasnya telah memungkinkan terciptanya sesuatu seperti ini. Itu tidak terlalu efektif melawan penyihir sejati, tapi para adep dan prajurit panggung umum tidak akan bisa melihatnya dengan mantel mana kegelapan di malam hari. Sang meninggalkan jalan setapak dan memasuki hutan liar. Tak satu pun dari binatang itu menyadari bayangan hitam menembus hutan mereka. Sekitar 1 menit kemudian, Sang berhenti. Dia sepertinya berada di tengah hutan, tapi penglihatan kegelapan dan indera roh semu Sang bisa melihat kastil hijau besar yang hanya berjarak 2 atau 3 kilometer di depannya. Ini adalah tempat yang bagus. Kemudian, Sang memanggil sesuatu yang belum pernah dia panggil selama lebih dari 10 tahun. Sebuah lambang yang menggambarkan tornado muncul di tangan Sang. Itu adalah lambang yang diberikan Duke Warwine padanya sebelum dia pergi ke zona Ice Wyvern Utara. Dan kemudian, Pseudo Spirit Sense milik Sang memasuki kastil. Persepsi adalah hal yang menarik. Di bumi,
Ada mitos urban yang bisa dirasakan seseorang saat ada yang memperhatikannya. Tentu saja, belum pernah ada bukti ilmiah yang mendukung hipotesis tersebut. Namun di dunia ini, segalanya berbeda. Orang yang kuat bisa merasakan ketika seseorang sedang memperhatikannya, selama pengamatnya tidak lebih kuat darinya atau pandai menyembunyikan persepsinya. Pseudo Spirit Sense milik Sang agak mirip dengan radar yang bisa dikendalikan oleh Sang. Jika dia hanya ingin melihat beberapa meter di depannya, Pseudo Spirit Sense-nya hanya akan merasakan beberapa meter itu. Bisa dibilang, Sang tidak sedang memandang Duke Warwine. Dia hanya melihat ke dinding tadi dan belum mengembangkan inderanya lebih jauh. Tapi sekarang, Pseudo Spirit Sense milik Sang membentang hingga ke dalam kastil. Intinya, Sang sekarang sedang melihat ke arah Duke Warwine, yang berada di dalam istananya. Dan Duke Warwine melihat ke belakang. Seseorang dengan kekuatan Sang akan menyadarinya ketika seseorang dengan kekuatan Sang memandangnya. Begitu Pseudo Spirit Sense milik Sang merasakan Duke Warwine, dia menarik napas dalam-dalam. Sangat kuat, Duke Warwine seperti matahari. Kekuatannya tidak salah lagi dan tidak dapat diabaikan. Sang belum pernah merasakan siapapun dengan kekuatan luar biasa dalam 10 tahun terakhir, kecuali Zone Beast dan Dewa, tetapi mereka berada di liga mereka sendiri. Setelah sekian lama, dan meskipun Sang telah berkembang pesat, kekuatan Duke Warwine tampak lebih besar dari sebelumnya. Untuk sesaat, Sang merasakan tekanan kuat menyerangnya saat Duke Warwine menyadarinya. Sepertinya Zone Beast sedang menatap ke arahnya. Namun sesaat kemudian, tekanan itu lenyap. Inilah sebabnya Sang mengambil lambang Duke Warwine. Dia tidak ingin Duke membunuhnya secara tidak sengaja. Jendela kastil Duke Warwine terbuka, dan dia diam-diam keluar dari sana. Siapa? Rambut Sang tertiup ke belakang oleh angin kencang yang tiba-tiba datang. Angin datang dari Duke Warwine yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Dalam sekejap, Duke Warwine telah menutup jarak 2 km di antara mereka. Ini hanyalah mana step, tapi efeknya luar biasa saat digunakan oleh Duke Warwine. Saat ini, Duke Warwine memandang Sang dengan alis berkerut. Rambut hijaunya masih panjang, dan usianya masih pertengahan 30-an. Dia tidak berubah sedikit pun. Saya tidak mengenali Anda, kata Duke Warwine dingin. Seseorang dengan kekuatan Duke Warwine tidak mengingat orang berdasarkan penampilan atau pakaian yang mereka kenakan, tetapi dari aura unik mereka. Dan aura Sang sama sekali tidak terasa familiar baginya. Sang perlahan-lahan melepaskan jubah dan topengnya. Lalu, dia menatap mata Duke Warwine. Alis Duke Warwine semakin berkerut ketika mereka melihat Sang hanya memiliki satu mata. Sepertinya familiar. Kemudian, alis Duke Warwine terangkat saat dia mengingatnya. George telah memberitahunya bahwa Sang telah memberitahunya bahwa dia kehilangan matanya saat melawan wakil Komandan Wilbury. Tapi ini tidak mungkin Sang, kan? Sang hanyalah seorang prajurit panggung umum puncak saat itu, dan dia telah dilemparkan ke dalam kerajaan yang membunuh setiap prajurit yang terlihat. Duke Warwine yakin Sang sudah mati. Kemudian, Duke Warwine melihat pelat dada hitam yang hampir hancur yang dikenakan Sang. Bukankah ini hadiahnya? Sang memperhatikan bahwa Duke Warwine melihat pelat dadanya. Benda itu menyelamatkan hidup saya lebih dari sekali, kata Sang. Sayangnya, sudah lama rusak. Semuanya menunjukkan bahwa ini adalah Sang, tetapi Duke Warwine masih belum yakin. Barang bisa saja dipalsukan, kata-kata bisa saja berbohong. Penampilan bisa diubah, tapi hampir mustahil mengubah aura. Dan aura Sang tidak seperti yang dia ingat. Buktikan identitasmu, kata Duke Warwine datar. Sang mengangkat tangan kirinya. Beberapa es muncul di atasnya. Kemudian, muncul api di atasnya. Beberapa darkness mana muncul di sana. Dan terakhir, beberapa light mana muncul di sana. Sang menurunkan tangannya lagi. Mata Duke Warwine melebar. Sesuatu seperti ini tidak bisa dipalsukan kecuali orang di depannya adalah seorang Archmage, dan dia ragu bahwa seorang Archmage akan memainkan tipuan seperti itu. Sekarang, Duke Warwine memandang Sang dengan kaget. Bagaimana aura seseorang bisa berubah sebanyak ini hanya dalam 10 tahun? Untuk sementara, Duke Warwine tetap diam. Ekspresinya perlahan berubah dari kaget menjadi kasihan. Seseorang dengan kekuatan Duke Warwine dapat mengetahui banyak hal tentang kepribadian seseorang berdasarkan auranya. Ketika Sang melihat ekspresi Duke Warwine, dia merasakan sedikit perih di dadanya karena suatu alasan. Dia tidak yakin kenapa. Sang, kata Duke Warwine dengan suara lembut penuh rasa kasihan. Apa yang terjadi denganmu? Bab 383, Pikiran Duke Warwine. Sang hanya memandang Duke Warwine. Banyak hal terjadi, dan aku kembali dengan membawa banyak informasi mengenai kerajaan Grand Mountain. Duke Warwine memandang Sang dengan ekspresi yang kompleks. Dia tidak yakin apakah Sang mengerti apa yang sebenarnya dia maksudkan. Namun, Duke Warwine juga tertarik dengan apa yang sebenarnya terjadi pada Sang dalam 1 dekade terakhir. Apa yang bisa mengubah seseorang sedemikian rupa? Sang pada dasarnya memberitahu Duke Warwine segalanya kecuali persidangan dan kekejian. Dia hanya menggunakan kekejian 1 kali, yaitu saat dia melarikan diri dari kerajaan Grand Mountain pada awalnya. Saat Duke Warwine lebih banyak mendengarkan cerita Sang, fokusnya beralih ke kecerdasan sebenarnya yang dibawa kembali oleh Sang. Informasi yang dibawanya kembali sungguh luar biasa. Bagaimana orang barbar berlatih, cara kerajaan Grand Mountain mengatur pasukannya, wawasan tentang distribusi kekuatan mereka, dan, yang paling penting,
metode yang diciptakan para penyihir untuk menumpuk begitu banyak mantra penguatan pada satu orang barbar. Sang telah menjadi mainan peneliti itu selama beberapa bulan, dan dia juga berada di bawah pengaruh mantra ini saat menyerang zona tikus wabah. Selama bulan-bulan ini, dia telah belajar banyak tentang bagaimana para penyihir mencapai hal-hal ini. Ketika Sang sampai pada bagian di mana dia membunuh Lesh, Duke Warwine menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Melakukan hal ini tidak seperti Sang yang baru saja dia dengar beberapa menit yang lalu. Duke Warwine berani bertaruh bahwa Sang akan mempercayai Lesh. Bagaimanapun, dia adalah teman lama, dan para penyihir bahkan tidak mau menginterogasinya. Duke Warwine bahkan ingat pernah mendengar kejadian serupa sebelum Sang pergi. Beberapa siswa Akademi Prajurit telah mengetahui tentang kedekatan Sang, namun bahkan atas perintah dekan, Sang memutuskan untuk membiarkan mereka tetap hidup. Risiko itu jauh lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan oleh Lesh, namun Sang tetap membiarkan mereka pergi. Bahkan ketika Sang tiba di kerajaan Grand Mountain, dia tampak tidak jauh berbeda dari apa yang didengar Duke Warwine. Tapi setelah Sang meninggalkan kerajaan Grand Mountain dan kembali, sepertinya mereka telah tersingkir. Pasti ada sesuatu yang terjadi di zona ular pasang surut, dan sesuatu itu menjadi katalis bagi perubahan cepat Sang. Tapi apa yang memotivasi Sang untuk berubah secara drastis di zona tanpa manusia dan hanya binatang buas? Setelah itu, cerita Sang menjadi lebih gelap, tetapi Duke Warwine menyadari bahwa Sang sepertinya tidak menyadari perubahan perilakunya. Sang telah membunuh beberapa orang lemah yang secara tidak sengaja mendekati tempat persembunyiannya. Kemungkinan mereka benar-benar menemukan Sang sangat kecil, dan jika Sang ingin melarikan diri, mereka tidak akan pernah menemukannya. Namun, alih-alih pergi begitu saja, Sang selalu membunuh mereka. Dan dari cara Sang berbicara, sepertinya itu adalah satu-satunya solusi. Sepertinya, dalam pikirannya, hanya ini yang bisa dia lakukan. Itu adalah satu-satunya solusi yang bisa dia berikan untuk masalah yang ada. Apakah dia begitu terbiasa membunuh segala sesuatu yang menimbulkan risiko sehingga dia kini menganggap ketidaknyamanan kecil sebagai risiko dan memperlakukannya seperti itu, berapapun akibatnya? Pikir Duke Angin Puyuh. Dia bahkan tidak memikirkan tindakannya atau dampaknya. Sepertinya dia memaksakan dirinya melakukan hal-hal ini hanya untuk membuktikan sesuatu pada dirinya sendiri. Beberapa alasan potensial terlintas di benak Duke Warwine, tapi dia tidak bisa memastikannya. Mungkin Sang selalu seperti ini, tapi dia tidak menyadarinya. Mungkin Sang secara tidak sadar melampiaskannya. Mungkin Sang begitu dirugikan oleh rasa bersalahnya sendiri sehingga dia benar-benar menghalangi perasaan itu dari dalam dirinya, mengisolasi perasaan itu, dan bertindak seperti mesin tanpa emosi. Meskipun Duke Warwine sudah tua dan tahu banyak tentang manusia, dia tidak bisa memastikannya. Saat Sang terus bercerita, Duke berhenti memperhatikan. Dia semakin mirip George, pikir Duke Warwine. Menurutku itu bukan hal yang baik. Saya cukup yakin akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan kembali empatinya, meskipun itu hanya karena alasan untuk tidak membunuh semua orang yang bahkan sedikit melangkah di depan tujuannya. Duke Warwine merenungkan pemikiran ini sebentar, tetapi pada akhirnya, dia hanya mengeluarkan desahan tersembunyi yang tidak bisa dilihat oleh Sang. Tapi itu bukan urusanku, pikirnya tak berdaya. Saya bukan guru atau ayahnya. Bukan hak saya untuk mendikte bagaimana orang dewasa lain harus bertindak. Ini adalah hidupnya, bukan hidupku, dan aku harus memberinya kebebasan untuk membuat pilihannya sendiri. Jika itu yang dia inginkan, tidak apa-apa. Saya hanya berharap dia tidak menjadi musuh di masa depan karena alasan konyol yang lahir dari paranoianya sendiri. Dan kemudian, pikiran Duke Warwine ditarik kembali ke kisah Sang. Dia telah disergap di zona Empress Cobra. Mata Duke Warwine menjadi lebih dingin ketika dia mendengar Sang menceritakan pertempuran yang berlangsung sangat singkat. Duke Warwine harus menjaga ekspresi wajahnya saat Sang memberitahunya betapa mudah dan alaminya membunuh mage pada levelnya. Dia bahkan tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang istimewa. Itu biasa saja. Itu hanya sedikit latihan. Pada saat itu, Duke Warwine lebih fokus pada aura Sang dalam hal ancaman. Semakin dia melihat aura Sang, semakin dia menyadari betapa mengancamnya aura itu. Dan dia menjadi lebih terkejut ketika menyadari sesuatu. Sang merasa sekuat George ketika dia baru saja maju ke tahap jalan sejati. Dia mungkin sebenarnya adalah fisik terkuat ketiga yang ada saat ini. Hanya 10 tahun. Hanya dalam 10 tahun, Sang telah berkembang pesat. Itu sungguh konyol. Prajurit yang benar-benar berbakat mencapai tahap komandan awal di awal usia 30-an, tetapi Sang sudah berada di tahap komandan menengah, dan kekuatan pertempurannya sungguh menggelikan. Dan kemudian, Duke Warwine mempunyai pemikiran yang mengejutkan. Dia mungkin benar-benar mampu mengalahkan rata-rata penyihir sejati puncak sebagai prajurit panggung komandan menengah. Duke Warwine tidak akan pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan mempercayai hal seperti ini. Dia juga menyadari bahwa pertumbuhan gila ini tidak mungkin hanya datang dari apa yang dikatakan Sang kepadanya. Sang kebanyakan melewatkan bagian di mana dia berlatih. Dia pada dasarnya mengatakan bahwa dia tetap berada di zona ular pasang surut selama 7 atau 8 tahun untuk berlatih, dan hanya itu. Pasti ada sesuatu yang terjadi di zona ular pasang surut. Tidak hanya dia tiba-tiba menjadi sangat kuat untuk levelnya, tapi kepribadiannya juga mengalami perkembangan drastis, pikir Duke Warwine. Apa yang bisa terjadi di zona terisolasi seperti itu?
Kemudian, Duke Warwine mendengar apa yang telah dilakukan Sang terhadap Kiva Orvis, dan rasa dingin menjalar di punggungnya. Itu sangat tidak biasa bagi Sang. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti ini 10 tahun yang lalu. Namun, meski menyakitkan untuk kuakui, tindakannya sangat efektif, pikir Duke Warwine sambil mengerutkan kening. Dampak psikologisnya tidak akan terlalu besar pada awalnya, tapi jika aku berhasil mendorong lebih jauh, peristiwa ini akan semakin penting dalam pikiran musuhku. Aku perlu memanfaatkannya. Kemudian, Duke Warwine menyadari bahwa Sang telah berhenti berbicara. Menurutku yang terbaik adalah memperlakukan Sang dengan cara yang sama seperti George. Jujur saja, jangan menjadi musuhnya, dan perlakukan dia setara. Bab 384, Skema. Duke Angin Puyuh memandang Sang. Pesan itu adalah ide yang bagus. Apakah Anda punya rencana lain, atau Anda hanya ingin memberi saya kesempatan untuk menyerang? Seringai muncul di wajah Sang. Aku punya sesuatu dalam pikiranku, katanya. Katakan padaku, kata Duke Warwine. Saat melakukan perjalanan melalui kerajaan Black Shadow, saya menyadari bahwa afinitas saya telah memberi saya kemampuan yang aneh. Oh, Duke Warwine berkata dengan penuh minat. Afinitasku sangat mirip dengan afinitas kekejian, yang menjadikanku sebagai counter sempurna mereka. Aku telah mendengar dari beberapa orang bahwa kemunculan kekejian telah meningkat. Itu benar, kan? Sang sebenarnya tidak mengetahui hal itu, tetapi dia berasumsi bahwa mereka mengetahuinya. Dia telah menyadari bahwa peningkatan kekuatannya juga meningkatkan kekuatan kekejian. Duke Angin Puyuh mengangguk. Ya, mereka sekarang muncul lebih sering dan di tempat yang semakin acak. Sang juga mengangguk. Anehnya, saya tidak melihat satupun kekejian dalam 10 tahun terakhir, dan ini agak tidak biasa. Itu membuat saya berpikir bahwa saya memiliki efek jera. Efek jera, Duke Warwine bertanya dengan alis terangkat. Sang mengangguk lagi. Ya, dan tidak hanya itu. Aku juga bisa sedikit merasakan di mana mereka akan muncul. Memang tidak sempurna, tapi terkadang aku bisa merasakannya sebelum muncul. Kilatan ketertarikan muncul di mata Duke Warwine. Dan, dengan efek jeraku, aku bisa mengendalikan di mana kekejian tidak muncul. Sekarang, Duke Warwine mengerti apa yang disarankan Sang, dan dia menarik napas dalam-dalam. Sang, aku tidak yakin apakah aku menyetujui saranmu, katanya. Anda mengirim musuh seluruh dunia ke suatu tempat dengan warga sipil tak berdosa hanya untuk melukai musuh Anda. Sang hanya menatap Duke Warwine dengan tatapan datar. Bukankah kamu melakukan hal yang sama ketika kamu mengklaim medan perang untuk Ice Wyvern? Tidak. Aku tidak melakukannya, kata Duke Warwine. Kekejian akan tetap muncul, dan aku tidak punya kendali di mana mereka muncul. Aku hanya menambahkan lebih banyak ice mana di tempat di mana mereka akan muncul. Secara harfiah, tidak ada satu kehidupan pun yang berakhir di bawah perintahku. Ini sangat berbeda dengan secara aktif menghalangi kekejian karena muncul di satu tempat dan membuat mereka berkumpul di tempat lain. Terus, Sang bertanya. Terus, Duke Warwine bertanya dengan alis terangkat. Ya, terus kenapa? Ulang Sang. Musuh adalah musuh. Menurutku Duke Mithril tidak ada bedanya dengan kekejian. Keduanya menginginkan kita mati. Apa perbedaan antara mati terhadap kekejian dan mati terhadap Duke Mithril? Duke Warwine dapat memahami maksud Sang, tetapi hal itu tetap tidak sejalan dengannya. Ya, Duke Mithril adalah musuhnya, tapi Duke Mithril adalah manusia dengan pola pikir manusia. Kekejian adalah monster tak berakal yang hanya bisa menghancurkan. Di mana kamu lebih suka mereka muncul? Sang bertanya, wilayahmu atau wilayahnya? Mereka akan tetap muncul. Jika bencana tidak dapat dihindari, mengapa tidak, setidaknya, memanfaatkannya sebaik mungkin. Duke Warwine bukanlah penggemar gagasan itu. Rasanya kotor. Rasanya seperti mengkhianati kemanusiaan. Tapi kemudian, Duke Warwine memikirkan tentang Storm Eagle Zone dan semua orang yang dia lihat di sana setiap hari. Dia tidak ingin mereka terluka. Dan kini, ada solusi untuk masalah ini. Duke Angin Puyuh menarik napas dalam-dalam. Baik, katanya. Sang mengangguk sekali lagi. Dengan berkeliling di zona Storm Eagle dan zona Empress Cobra, kurasa aku bisa memfokuskan penampilan Abomination di zona Adamantite Behemoth. Apakah kamu ingin aku melakukan itu? Duke Warwine menarik napas dalam-dalam lagi. Kapan itu akan terjadi? Dia bertanya. Sekitar 2 minggu, jawab Sang. Baik, kata Duke Angin Puyuh. Tolong rahasiakan ini, dan aku juga ingin kamu tetap bersembunyi lebih lama lagi. Kembalinya kamu yang tiba-tiba tidak akan luput dari perhatian karena kekuatan barumu, dan aku tidak ingin kemunculanmu kembali dikaitkan dengan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Kekejian di wilayah Duke Mithril. Sang mengangguk. Tidak masalah. Saya menyarankan agar Anda tetap bersembunyi selama sekitar 6 bulan lagi. Setelah itu, Anda dapat kembali secara terbuka. Sementara itu, saya akan membuat pesan Anda tampak seolah-olah datang dari seorang penyihir, bukan seorang pejuang. Itu akan menghilangkan kecurigaan dari Anda. Mengenai penjaga perbatasan yang melihatmu, kamu tidak perlu khawatir, tambah Duke Warwine. Para penjaga itu termasuk dalam daftar gajiku, dan tingkat kesetiaan mereka tinggi. Bahkan jika seseorang datang untuk menyelidiki, mereka hanya akan mengatakan bahwa prajurit yang relatif kuat telah kembali. Mereka tidak akan berbohong, tapi Duke Mithril tidak akan mencurigai apapun.
Dia tidak menganggap serius para prajurit, dan dia akan menolak untuk percaya bahwa seorang prajurit dapat membunuh para penyihirnya begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan serangan peringatan. Sang mengangguk lagi. Terima kasih, katanya. Tidak masalah. Kamu telah membantuku jauh lebih banyak daripada yang sudah aku bantu. Informasi yang kamu bawa dari kerajaan Grand Mountain sangat berharga, yang akan mempersulit Dewan untuk mengambil wilayahku. Mereka akan segera digantikan oleh yang baru, tapi ini masih merupakan pukulan telak bagi Duke Mithril. Lagi pula, kamu membunuh Kiva Orvis dan 3 penyihir sejati. Kemudian, senyuman muncul di wajah Duke Warwine. Menurutku, pantas bagiku untuk memberimu sesuatu sebagai balasannya. Apakah kamu menginginkan sesuatu yang khusus? Sang sudah tahu apa yang diinginkannya. 1 set baju besi baru, katanya. Tentu saja, jawab Duke Warwine sambil terkekeh. Mereka sudah berencana memberimu 1 set baru, tapi itu bahkan tidak cukup untuk membayar semuanya. Apakah kamu memerlukan yang lain? Sang memandang Duke Angin Puyuh. Ada beberapa hal yang saya perlukan. Apa yang kamu butuhkan? Duke Angin Puyuh bertanya. Biji, kata Sang. Duke Warwine memandang pedang Sang sambil berpikir. Saya membutuhkan lebih banyak biji khusus itu, tambah Sang. Saya bisa merasakan bahwa semakin sulit menggunakan afinitas saya yang sebenarnya dengan senjata saya. Saya pikir itu karena senjata itu menjadi terlalu kuat untuk biji tahap umum yang saya terima saat itu. Duke Angin Puyuh mengangguk. Bijinya tidak umum, tapi ada beberapa orang yang tertarik dengan biji unik ini. Seharusnya tidak terlalu sulit bagiku untuk memberikanmu sedikit. Terima kasih, kata Sang. Namun, Duke Warwine menambahkan, tidak mudah untuk memberimu biji tahap jalan sejati. Sang tidak meminta biji tahap jalan sejati, tetapi Duke Warwine sudah tahu bahwa Sang juga membutuhkannya. Aku tidak bisa membeli semuanya sekaligus, dan harganya juga mahal. Selain itu, biji Darkness Affinity akan membuat banyak orang terkejut. Hal terbaik yang bisa saya lakukan adalah mendapatkan biji Light Affinity dan Ice Affinity dalam dekade berikutnya, tapi itu sudah menghabiskan banyak kekayaan saya, kata Duke Warwine. Aku bisa membayarnya, jawab Sang. Apakah kamu mempunyai materi tahap jalan sejati? Duke Warwine bertanya dengan nada datar. Tidak, jawab Sang. Namun saya memiliki. Kalau begitu, itu tidak masalah, kata Duke Warwine, menyela Sang. Perdagangan pada tingkat ini tidak lagi dilakukan dengan emas. Orang-orang yang memiliki benda-benda ini hanya tertarik pada benda-benda di tahap jalan sejati. Emas sebanyak apapun tidak akan memberikan apa yang kamu inginkan. Sang hanya bisa menghela nafas ketika mendengar itu. Dia punya banyak sekali emas, tapi rupanya, emas itu hanya berguna untuk hal-hal di panggung komandan. Setidaknya aku tidak sendirian lagi. Saya akhirnya memiliki seseorang yang dapat saya ajak bicara lagi. Bab 385, Berlian. Sang berbicara dengan Duke Warwine lebih lama, dan dia juga akhirnya mendengar apa yang terjadi setelah dia melewati portal. Namun, Sang tidak terlalu terkejut. Dia sudah curiga bahwa penyihir kuat yang dengan paksa memindahkannya telah berurusan dengan Storm Eagle. Lucunya, Duke Warwine belum melihat mage yang kuat itu. Dia hanya melihat bagaimana Storm Eagle terlempar ke kejauhan seperti anak kecil, tapi dia belum melihat makhluk yang melakukannya. Tentu saja, Sang tidak merahasiakan mage yang kuat itu, dan segalanya kini menjadi lebih masuk akal bagi Duke Warwine. Satu hal yang patut dicatat yang terjadi, kecuali seluruh perjuangan politik ini, adalah Wakil Dekan Ranos berhasil mencapai tahap jalan sejati. Rupanya, dia telah mengerjakan jalurnya dalam waktu yang sangat lama, dan dia akhirnya berhasil maju, dan benar saja, dia tetap setia pada kekuatannya. Wakil Dekan Ranos mungkin bisa mengalahkan salah satu penyihir tinggi yang lebih lemah, yang merupakan hal yang sangat mengesankan bagi seseorang yang belum menjalani prosedur. Untungnya, teknik memperkuat tubuh yang diperoleh Sang di kerajaan Grand Mountain dapat memperbaiki sebagian dari masalah itu. Akan sulit untuk memulainya selarut ini, tetapi Duke Warwine yakin Dekan akan menemukan cara untuk membuatnya berhasil. Sayangnya, Dekan belum maju ke tahap Mid True Path, namun Duke Warwine berasumsi bahwa hal itu akan memakan waktu paling lama 1 dekade lagi. Duke Warwine juga mendekati terobosannya, yang akan mempersulit Dewan untuk melakukan apapun padanya. Ini juga salah satu alasan terbesar mengapa mereka memberikan begitu banyak tekanan padanya. Mereka tidak ingin melihatnya maju ke alam penyihir tertinggi. Ya, Duke Warwine berada di alam penyihir tingkat tinggi akhir saat ini, yang levelnya setara dengan 4 dari 5 anggota Dewan. Dia bukan main-main, bahkan di antara penyihir paling kuat di seluruh kerajaan. Setelah mereka berbicara sebentar, Duke Warwine memberitahu Sang apa yang harus dia lakukan. Untuk saat ini, dia harus tetap bersembunyi, dan Duke Warwine menyarankan kepada Sang untuk memasuki gua untuk sementara waktu. Dia bisa menghadapi monster tahap akhir dan komandan puncak, dan tim pemburu dan penyihir yang bisa melawan mereka yang lebih suka pergi ke ngarai daripada pergi ke gua. Lebih mudah untuk sampai ke sana. Gua yang dalam akan memberi Sang tempat untuk berlatih sambil menyembunyikannya. Sang setuju dan meninggalkan tempat Duke Warwine. Duke juga memberinya beberapa jalur tersembunyi yang tidak diketahui publik untuk memasuki gua. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Sang memasuki hutan liar dan pergi ke suatu tempat tertentu. Setelah menggali sedikit, Sang memasuki bagian atas gua dan dengan cepat turun ke bawah. Butuh waktu setengah jam, tapi Sang akhirnya mencapai kedalaman sekitar 10 km, yang merupakan tempat tinggal monster panggung komandan yang kuat.
Sang dengan cepat menjalani satu sesi penguatan lagi dan fokus pada ilmu pedangnya lagi. Peta bintang telah berubah sedikit selama beberapa tahun terakhir, namun perubahannya tidak terlalu signifikan. Beberapa pecahan lagi muncul di antara bintang-bintang, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Perjalanan Sang masih panjang. Jalan yang memungkinkanku menjadi yang terkuat di dunia, pikir Sang sambil melihat pecahan di peta bintang. Guru menciptakan jalur tipis yang melengkung seperti gelombang sinus. Guru Mervin sedang mencoba menciptakan jalur yang luas dan kuat dari bintang asal ke bintang asal lainnya. Guru Mervin jelas berada pada jalur yang lebih baik daripada guru, namun saya rasa saya harus menciptakan jalur yang lebih kuat lagi. Sang melihat pecahannya, dan dia menyadari sesuatu yang aneh. Semuanya tampak benar-benar acak, tetapi setelah memfilter pecahan berdasarkan tanggal pemahaman, terungkap sesuatu yang sangat menarik. Bintang asal dikelilingi oleh banyak sekali bintang di sekelilingnya. Mungkin ada lebih dari 50. Ada yang untuk pedang, ada yang untuk tombak, ada yang untuk sihir, ada yang untuk afinitas, ada yang untuk penyembuhan, ada yang untuk pikiran. Sang tidak bisa melihat apa yang diwakili oleh semua bintang, tapi dia bisa membuat beberapa tebakan berdasarkan beberapa pecahan sangat kecil yang mengarah ke beberapa di antaranya. Pada dasarnya semuanya ada di sana. Jelas sekali, menciptakan jalan menuju setiap bintang adalah hal yang mustahil. Sang bahkan tidak memiliki afinitas yang diperlukan untuk menjangkau mereka, dan beberapa tidak ada gunanya untuk dijangkau oleh Sang. Saat ini, pecahan Sang berserakan secara acak ke arah utara bintang asal. Ketika Sang melihat peta bintang untuk pertama kalinya, fokusnya adalah pada pemahaman yang dia terima dari Guru Mervin, yang mengarah pada satu bintang tertentu. Namun dengan menyaring berdasarkan tanggal pemahaman, Sang menemukan sesuatu yang menarik. Pecahan yang dia dapatkan selama beberapa tahun terakhir tidak berada pada jalur potensial antara kedua bintang ini. Sebaliknya, hampir semuanya menunjuk ke arah bintang yang berada dua tempat di sebelah kanan bintang yang dituju oleh Guru Mervin. Singkatnya, segala sesuatu yang dipahami Sang mengenai ilmu pedang dalam beberapa tahun terakhir tidak menghasilkan kemajuan dalam jalannya menuju bintang yang satu itu. Lagi pula, mereka semua menunjuk ke arah bintang, dua tempat di sebelah kanannya. Sang menganggapnya menarik karena dia telah berlatih ilmu pedang, yang seharusnya memberinya kemajuan menuju bintang utara. Namun ternyata tidak. Setelah itu, Sang mulai membandingkan pecahan yang berbeda, dan dia dengan cepat menemukan alasannya. Sudah jelas, tapi juga tidak jelas, pikir Sang ketika dia mengetahuinya. Pedangnya tidak hanya satu. Bintang di utara adalah untuk pedang tipis dan panjang, jenis yang digunakan Guru Mervin. Itu juga mewakili bentuk asli pedang. Tetapi bintang dua tempat di sebelah kanannya adalah untuk pedang yang lebih berat. Saya telah melatih ilmu pedang saya dengan pedang yang agak berat selama beberapa tahun terakhir, yang berarti saya akan membuat kemajuan menuju bintang yang mewakili pedang yang lebih berat. Pasti ada logika bagaimana bintang-bintang disejajarkan, dan saya cukup yakin bahwa bintang di antara keduanya juga terkait dengan pedang. Namun, aku bahkan tidak punya satupun pecahan yang mengarah ke sana. Sang melihat kedua kumpulan pecahan dan membandingkannya. Yang satu sangat cepat tetapi tidak memiliki banyak bobot dan tenaga. Yang lainnya lambat tetapi memiliki kekuatan yang besar. Jalan tengahnya adalah sesuatu dengan kecepatan bagus tapi juga kekuatan bagus. Ini akan lebih lambat dari pedang panjang tetapi memiliki kekuatan lebih besar. Mengayunkannya juga akan lebih mudah daripada pedang berat, tetapi akan lebih cepat. Sang memikirkan kembali semua senjata yang telah dia lihat dan pelajari, dan salah satu dari senjata itu muncul di hadapannya. Pedang, dia pikir, maksudku, bukan jenis Arab, tapi jenis Timur Jauh. Itu memang dianggap sebagai pedang, kan? Maksudku, pedang pada dasarnya adalah pedang yang hanya memiliki satu sisi, bukan dua. Katana juga hanya memiliki satu sisi. Tunggu, apakah itu membuat katana menjadi pedang? Sang memikirkan hal ini sebentar. Mungkin tidak, tapi aku bisa menemukan beberapa argumen yang mendukung hal itu. Saya pernah melihat beberapa prajurit yang menggunakan pedang panjang dan berat. Mereka cukup cepat dan membawa banyak beban. Tentu, pedang itu tidak secepat pedang panjang biasa, tapi masih cukup cepat. Apakah ada bintang lain yang berhubungan dengan pedang? Sang melihat ke arah bintang di sebelah kiri bintang pedang panjang, dan dia menemukan pecahan yang sangat kecil. Saat itulah Sang menggunakan pisau pengupasnya untuk bercukur. Saya rasa bintang itu untuk pisau dan belati. Kemudian, Sang melihat ke arah bintang di sebelah kanan bintang pedang berat. Dia punya beberapa pecahan di sana, tapi tidak banyak. Semuanya telah dipahami ketika Sang bertindak sebagai orang barbar dengan pedangnya yang sangat berat. Saya kira itu bisa dianggap sebagai pedang, tapi itu sudah memperluas definisinya. Kemudian, Sang mengevaluasi kembali semua bintang dari kiri ke kanan. Longsword Star, sangat cepat namun kekuatannya lemah. Saber Star, cukup cepat dan tenaganya oke. Heavy Sword Star, kecepatan oke dan cukup kuat. Bintang pedang kolosal, sangat lambat namun sangat kuat. Dalam pikirannya, Sang menggambar beberapa garis yang menghubungkan bintang-bintang, dan gambar yang dihasilkan tampak familiar baginya. Satu titik di bawah, dua titik yang jaraknya cukup jauh dan tersebar. 2 poin sedikit lebih tinggi dari keduanya tetapi jaraknya tidak terlalu jauh.
Sang melihat gambar itu. Itu berlian. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.